Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara laporan SPT tahunan PPh Badan untuk organisasi nirlaba ya. Jadi nggak ada labanya gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya mencoba memberikan contoh untuk yang DKM atau yang masjid ya gitu. Nah, tapi sebelumnya dulur-dulur untuk laporan yang nirlaba yang perlu disiapkan yaitu laporan keuangan ya. Ada laporan laba rugi dan juga neraca minimal, dua ini ya. Dan ini saya sajikan dengan bentuk yang sangat sederhana ya. Ada aktiva, di neraca ada aktiva dan juga pasiva ya. Kemudian jangan lupa ada nama, kemudian tanda tangan dan stempel. Termasuk di laba rugi juga ya, pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan ini disesuaikan ya, akunnya misalkan mau ditambah, dikurang juga dikurang, dan ini di print kemudian ditandatangan, stempel dan scan dalam bentuk PDF ya buat lampiran nanti. Ini wajib disiapkan, dan mudah-mudahan nanti ada video lain ya yang menjelaskan terkait laporan keuangan. Oke, jika sudah siap kita langsung lanjut login ke DJP Online. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan, klik login. Nah, setelah muncul di dashboard informasi untuk laporan, kita hanya tinggal klik lapor dan tunggu sampai ke halaman berikutnya. Dan bagi dulur-dulur misalkan, aduh saya lupa kata sandi, saya belum registrasi, ada di deskripsi ya untuk link tutorialnya. Yang misal belum registrasi atau lupa kata sandi. Ya, sudah lanjut ke menu lapor, kita scroll ke bawah, ada logo e-form. Kita klik logo e-form tersebut, e-formulir. Nah, kemudian pilih buat SPT. Selanjutnya pilih tahun pajak yang mau dilaporkan, misalkan 2021. Status SPT normal kalau pertama kali dilaporkan yang tahun 2021. Kalau yang normal sudah dilaporkan ada pembetulan, kita pilih pembetulan. Ke bawah lagi. Oke. Dan kita klik kirim permintaan. Setelah kita klik kirim permintaan, akan ada kode verifikasi ke email ya. Nah, kode verifikasi ini yang akan kita gunakan sebelum kita submit nanti di step akhir. Dan ketika ini proses sudah selesai, akan ada e-form yang terdownload yang bisa kita isi menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Dan pastikan dulur-dulur install Adobe Acrobat Reader DC-nya yang 32 bit ya. Karena sampai saat ini hanya bisa dibuka di Adobe DC 32 bit. Ya, sudah terdownload. Kita show foldernya. Oke, masih belum muncul. Kita close dulu. Kita buka lagi. Nah, selanjutnya kita klik kanan. Kemudian kita open with Adobe Acrobat Reader DC ya yang sudah terinstall. Oke, kita tunggu. Nah, ini menu untuk unduh Adobe PDF Reader. Kalau dulur-dulur butuh tutorialnya ada di deskripsi juga ya. Oke, kita tunggu sampai e-form benar-benar terbuka ya. Dan disclaimer yang selanjutnya ini saya mau melaporkan contoh ya untuk DKM atau masjid, dan ini saya hanya share tutorial sampai selesai, jadi nggak sampai benar-benar dikirim gitu ya gitu. Jadi tapi akan saya jelaskan bagaimana sampai proses ini benar-benar terkirim itu tandanya seperti apa. Oke, sudah terbuka. Nah, di halaman induk yang pertama kali pastikan tidak ada kotak merah kalau kita mau ke halaman selanjutnya. Untuk nomor telepon kita akalin saja kalau nggak ada nomor telepon rumah ya. Di dua kotak ini kita isi. Oke, scroll ke bawah. Nah, untuk yang nirlaba nggak perlu diisi, langsung ke halaman paling belakang ya, biar tahu kita buka satu-satu. Kita mulai dari lapsus 7A. Kita buka. Nah, ini kredit pajak luar negeri ya. Nah, karena kita mau mengisi yang nirlaba ya nggak ada dong gitu ya, apalagi yang masjid misalkan. Tapi kalau ada diisi sesuai ya. Langsung ke lapsus 6A pasal 26 kalau ada juga ya diisi, kalau enggak ya kita lewatin ya. Langsung ke lapsus 5A, lampiran khusus 5A, ini cabang nggak ada juga. Ke lampiran khusus 4A kita buka, ini daftar fasilitas penanaman modal nggak ada juga. Langsung ke
lampiran khusus 3A2 kita buka. Penyertaan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa nggak ada. Ketiga satu juga kita buka, masih yang transaksi hubungan istimewa nggak ada juga. Ketiga A ya. Lanjut, berkaitan dengan yang sebelumnya nggak ada juga. Kita lanjut ke lampiran 2A, kita buka kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini nggak ada juga ya. Langsung ke lampiran 1A. Nah, ini khusus untuk yang penyusutan. Kalau misalkan di laporan di neraca ya ada akumulasi penyusutan, nah ini dimasukkan di lampiran khusus 1A. Nah, kalau nggak ada ya kita lewatin, nggak ada penyusutan ya. Kalau ada penyusutan ya harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lanjut ke lampiran ke-6, kita buka ini daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Enggak ya kalau yang nirlaba. Nah, langsung ke lampiran 5 nih. Ini yang harus wajib diisi. Yang pertama adalah pemegang saham atau pemilik modal dari misalkan DKM atau apa ya. Ini wajib diisi nih. Kalau nggak ada, karena wajib diisi, isi aja nama terus modal store-nya 0 ya. Terus 100% karena harus 100%. Untuk yang lembaga yang lain misalkan ada modal yang benar-benar di store, ya isi aja gitu ya. Yang penting jumlahnya nanti 100%. Pengurus dan komisaris ini minimal 1 ya. Lebih dari 1 jauh lebih baik gitu ya. Nah, ini kita isi 1, minimal diisi di dalamnya ada ketua atau direktur gitu ya. Oke, jika sudah kita lanjut ke lampiran ke-4. Kita buka PPh final. Nah, karena ini nirlaba, kemudian nggak ada transaksi final, berarti nggak ada. Tapi kalau ada disesuaikan ya. Di sini ada nomor-nomornya. Oke, kita lanjut ke lampiran ke-3. Kita buka ini pemotongan PPh pasal 22. Pemotongan ya kalau ada, kalau nggak ada ya kita lanjut ke lampiran kedua. Nah, di lampiran yang kedua ini, oke bentar. Nah, ini ya biaya-biaya. Nah, ini kita pindahkan dari laba rugi yang sudah kita siapkan. Oke, kita cek laporan laba ruginya. Nah, ada biaya ya. Ini tinggal dipindahkan sesuai kriteria. Nah, di sini saya asumsikan tadi biaya gajinya 6 juta, berarti kita isi di kolom biaya gaji ya. Yang nomor 2 6 juta, kemudian tadi 4 jutanya biaya lainnya karena tidak masuk ke kriteria nomor 1 sampai 10 ya. Di total di sana. Oke, ada biaya total biayanya min 10 juta ya. Nah, selanjutnya total pendapatan atau peredaran kita dari total pendapatan ya 10 juta. Nah, sehingga setelah diselisihkan pendapatan 10, biaya 10 berarti nihil ya, nggak laba nggak rugi. Lanjut ke induk lanjutan, kita klik buka. Nah, ini ke bawah, nah ada kotak merah ya, kita isi. Kemudian ini untuk yang checklist disesuaikan dengan yang kita isi tadi ya. Kalau ada kurang bayar nanti ada surat setorannya gitu-gitu ya. Kemudian kita isi yang kotak merah ini tempat Ciamis dan tanggal sekarang. Tempat disesuaikan ya. Oke, ke atas lagi kita klik kirim. Nah, ini dia menu unggah untuk laporan keuangan tadi yang udah dicetak, tanda tangan, stempel dan di-scan dalam bentuk PDF. Kita upload di kotak di sini sebelum kita submit ya. Kita unggah yang udah kita siapkan. Laporan keuangan tadi disatuin ya dalam satu folder. Oke, kalau sudah ke bawah. Nah, ini dia kode verifikasi. Nah, kode ini adalah kode yang ada di email. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Dari e-filing@pajak.go.id. Kode verifikasinya tinggal kita copy ke kotak yang ada di sini, kotak merah, kode verifikasi ya. Kita masukkan. Kemudian step yang paling terakhir kita klik submit sampai ada notifikasi sukses. Nah, setelah sukses, pastikan dulur-dulur menerima bukti penerimaan elektronik di email. Nah, bentuknya seperti ini. Bukti penerimaan elektronik kalau sudah lapor SPT 2021 dan selesai. Oke, atau di DJP online di arsip juga ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.